logikanya giniin. Kamu walaupun kamu misal ya, kamu belum pernah melihat Monas, tapi kamu percaya nggak Monas itu ada di Jakarta atau di Papua? Monas ada di Jakarta. Iya, walaupun kita sendiri tidak melihatnya, tetapi kenapa? Saksi-saksi sejarah yang ada di situ itu mengatakan Monas itu di Jakarta. Betul ya? Betul. Lalu tiba-tiba ada 700 tahun ke depan ada satu orang yang mendapatkan wahyu, dia mengatakan apa? Monas di Papua. Kamu percaya mana? Kita pakai logika. Nah, itu. Saya mengatakan mohon maaf. Makanya tadi kan saya bilang, saya ini belajarin. Makanya saya bilang narasi di dalam Quran. Hari ini, kita akan menyaksikan diskusi menarik antara iman Kristen dan Islam, terutama mengenai mukjizat-mukjizat yang tercatat dalam Al-Quran dan Alkitab. Dalam video ini, Agatha akan menanggapi beberapa klaim mukjizat dari teman-teman Muslim, seperti kisah kucing yang memilih antara Al-Quran dan Alkitab, hingga Nabi Muhammad membelah bulan. Kita juga akan membahas mukjizat Yesus di Alkitab, seperti kebangkitan orang mati, dan bagaimana itu dipandang lebih bermakna. Siapkan diri Anda untuk diskusi yang tajam dan mendalam. Mari kita mulai dengan hati yang terbuka dan semangat untuk mencari kebenaran. Di akhir video, saya akan memberikan 3 kesimpulan dari diskusi dalam video ini. Selamat menikmati. Silakan Bang Siwa. Bang Siwa, silakan. Halo. Bang Siwa. Ini melanjutkan tentang mukjizat Rasulullah ya. Iya, tafadol. Mbak Ita kenapa gak tahu persis untuk mukjizat Rasulullah? Kalau Bapak ikut sejarahnya Rasulullah, pasti dia tahu. Mbak pasti tahu sejarah mukjizat Rasulullah. Aku jelaskan satu-satu ya. Aku jelaskan satu ya sejarah ya. Mbak tahu perang Badar? Pernah dengar nggak perang Badar? Nggak tahu. Nggak tahu. Oh, nggak tahu. Mbak pernah dengar Rasulullah belah bumi nggak? Belah bulan nggak? Nggak. Nggak ada datanya. Nggak, saya tanya, tahu nggak? Nggak. Tahu tapi nggak ada datanya. Tapi nggak ada datanya. Ya? Tahu tapi nggak ada datanya. Nggak ada Bang Nggak Siwa. tahu semua tentang perjalanan. Mbak, Rasulullah melakukan Isra Mi'raj. Dia turun dapat wahyu sholat 5 waktu. Itu mukjizat nggak? Dengar nggak? Mimpi. Itu mimpi, boleh. Nah, itu hanya mukjizat yang sedikit aja yang kuutarakan. Coba Mbak sedikit aja itu belum banyak tuh, masih banyak banget, masih banyak lagi. Cuma Mbak nggak tahu semua. Makanya kalau Mbak nggak tahu semua berarti Mbak nggak ngikutin perjalanan Rasulullah. Makanya aku maklum kalau Mbak nggak tahu. Ya oke. Minimal punya data. Sejarah Nabi udah terangkan. Nah gini aja dasar Rasulullah lah. Di mana? Mbak tahu Ibrahim dibakar masih hidup? Nggak ada. Nggak ada ceritanya. Nggak ada cerita semua. Udah sekarang tanya aja sama aku deh masalah mukjizatnya Rasulullah, mukjizatnya Yesus. Iya. Mukjizat membelah bulan tertulis di mana? Itu aja, satu aja. Saya pengen satu itu. Nggak tertulis, Mbak, sejarahnya aja waktu dia yaitu musafir disuruh membelah bulan. Namanya sejarah berarti tertulis, Pak. Nah, di mana tulisan itu? Sejarah itu artinya peristiwa yang terjadi lalu ditulis. Itu arti sejarah. Kalau Anda bilang itu sejarah, di mana tertulisnya? Kita nggak punya datanya di buku saya tahunya pokoknya. Ya, terus gini aja dah. Kalau Mbak nggak tahu, saya udah malu nih karena Mbak nggak ikuti sejarahnya Rasulullah. Mbak ngakui bahwa Rasulullah itu nabi, gitu loh. Memang udah, sekarang Mbak tanya aja masalah mukjizatnya. Di mana mukjizatnya coba? Banyak satu itu. Aja data satu tapi pakai data itu aja. Sebenarnya Mbak, kalau Mbak minta data itu yang tanya yang kali data aja, saya tahu persis itu. Kalau Rasulullah itu memang mukjizatnya banyak Mbak. Musa juga banyak, Yesus juga banyak mukjizatnya. Gimana dari itu ya. Udah tanya aja deh, enggak apa-apa. Yesus tertulis. Kalau mukjizat Mbak, suaranya terlalu kencang. Tolong besar sedikit ya, Mbak. Ya, mukjizat Yesus itu tertulis, bisa saya tunjukkan. Ya, sekarang Muhammad membelah bulan tertulis di mana? Itu aja, satu aja, nggak usah banyak-banyak, satu aja. Ayo, please.
Ayo. Disirah kek, di mana kek, boleh lah. Coba. Saya cuma mau tahu aja biar ini nggak jadi dongeng gitu loh. Ya Cerita udah. dari mulut ke mulut gitu, nggak kayak legenda gitu. Habis lengkengku, Prof. Ada lagi, Prof. Udah nggak punya gigitan aku, Semua Prof. ya, sisa kulit semua. Iya, habis tadi ngunyah satu. Coba dong, data dong, Apa? data. Nggak ada. Data maksudnya dalil atau apa? Gimana maksudnya? Iyalah, data ya dalil lah, Pak. Masa apa? Mbak, gini Mbak, maaf ya. Kalau saya, Maafin. maaf ya. Oke, thank you, dimaafin, thank you, bagus lah. Ini saya sebenarnya tuh awam masalah data dalil itu saya alam. Tapi kalau untuk keyakinan saya dalam hati saya, ya dari hati saya, kebenaran itu benar. Kalau mujizat Rasul itu banyak, Mak. Banyak. Bapak Kalau Mbak bisa mengikuti percaya perjalanannya dia, sesuatu yang makanya Mbak Bapak nggak belum tahu. cross-check. Enggak, kok Apa Mbak Bapak bisa percaya kurang kenceng sih? sesuatu yang belum Tolong suaranya keresin dikit Mbak. Tolong suaranya dikerasin dikit. Udah kenceng kok. Masa Bapak Pak, aku nggak denger percaya apa itu jelek ya? sesuatu? Apa itu jelek ya? Apa? Masa Bener loh, Bapak Mbak. percaya? Astaga Tuhan. Ini ada nggak sih, Prof, suaraku? Ada. Dari tadi jelas, Pak. Jelas. Udah. Delay. Nah, gini, saya mute ya. Jadi masa Bapak percaya sesuatu yang tidak pernah Bapak cross-check gitu loh, Pak. Kok bisa Bapak percaya yakin total tanpa melihat datanya gitu loh. Bapak cuma percaya omongan, oh ini gini, ngomong gini, oh ya oke percaya. Jangan gitu dong, Pak. Ayo. Nggak, mujizatnya itu nggak jelas sih. Gini loh, Pak. Gini loh. Mujizat itu menurut saya itu bukan hanya asal-asalan gitu loh, tapi harus ada nilai gitu loh. Bapak tadi bilang membelah bulan, ya. Tujuannya buat apa belah bulan? Pamer. Kalaupun pamer, tentunya belahan di seluruh belahan dunia ini akan melihat bulan itu terbelah. Iya nggak? Kalau bulan dibelah dari Mekah, di Indonesia akan ngeliat bulan terbelah juga nggak? Akan lihat terbelah. Di Amerika terbelah, di Cina terbelah, di Jepang. Masalahnya nggak ada yang pernah bilang bulan itu terbelah. Hanya klaim dari teman-teman Islam. Terus manfaatnya apa? Nggak ada. Apalagi tadi? Mujizat keduanya. Saya juga bingung gitu loh. Mesti ada nilainya dong. Yesus membangkitkan orang mati, itu ada manfaatnya. Itu menunjukkan bahwa dia adalah ilahi, sesuatu yang mati itu bisa hidup. Nggak ada orang yang pernah dibangkitkan terus langsung plok hidup gitu sama manusia. Dulu pernah ada, tapi itu melalui tulangnya siapa? Elisa. Nah tapi kalau orang dibangkitkan nggak ada. Bahkan Yesus sebelum membangkitkan apa yang dia bilang? Sesungguhnya dia hanya tertidur. Itu suatu kelancangan loh. Artinya dia sudah memvonis orang ini akan bangun tanpa dia minta izin, ya kan? Seperti kata kalian, seizin Allah, tanpa dia minta izin kepada Sang Bapa. Dia udah bilang, sesungguhnya dia hanya tertidur. Gitu. Ada poinnya. Sejarah mencatat Lazarus itu jadi uskup di Siprus. Nah, coba. Tadi apa sih, Tak? Mujizat keduanya tadi apa? Ini saya tunjukkan mujizat Quran ya. Silakan, Satu Pak. ada kasih mujizat Al-Quran. Silakan. Mbak pernah lihat berita-berita gak? Itu kalau Al-Quran sama Bible disampingkan, itu dikasih makan kucing. Kucing akan menginjak di Bible-nya, bukan di Al-Qurannya. Pernah lihat nggak itu? Astaga, Itu bener. mujizat kayak Itu gini. percobaan atau Al-Quran. mujizat, Pak? Ada. Pak, itu nggak pernah lihat berita sih, nggak pernah itu sih. Pak, saya dulu, Bapak di mana tinggalnya? Di Jawa atau di Jakarta? Jawa. Jawa ya. Bapak pernah ke Jakarta daerah Kuitang nggak? Nggak pernah sih, saya nggak pernah keluar di Sunter, di Kelapa Gading. Kuitang itu banyak toko buku. Buku tuh. Ya, banyak toko buku. Ada Habib yang terkenal di situ, Habib Kuitang. Saya dulu ngekos di sana, Pak. Waktu kerja awal-awal, ya. Oke, ya. Pernah tahu nggak kalau toko buku Kuitang itu pernah kebakaran? Pernah ya.
Ya, dia jual apa di dalamnya? Kitab Al-Quran macam-macam lah. Al-Qurannya kebakar nggak? Kebakar. Kebakar. Kebakar Jadi ya. jualan Itu bawah. yang di situ. Mbak tahu nggak di tempat saya di Juar Jawa itu bakaran banyak itu Aduh, yang dia kita jualan. jadi- Ustaz saya Kita jualan jadi Al-Quran. kayak anak Itu SD, Pak. kebakar, tapi Kita jadi kayak anak bakar, SD. tapi Pak. Al-Quran nggak ada kebakar loh bang. Iya, kita jadi kayak anak SD. Saya juga nggak mau mengklaim bahwa Alkitab itu kebal api. Kita jangan seperti itu. Mujizat Ya, betul. yang Oke, dicari benar, ini oke. adalah nilainya. Oke itu. Nah, abang Pak Profesor kan katanya mau nanyain masalah mujizat Al-Quran. Itu saya jelasin. Memang dia Oh, ya di udah. tempat saya itu Oke, memang oke. kebakaran rumahnya. Akunnya nggak ada bakar bang. Itu habis loh rumahnya. Oh, ya udah, oke. Akunnya masih utuh loh. Iya, iya, iya. Kita terima Satu lah. itu. Nggak apa-apa. Dan gini bang, semua para rasul, nabi itu punya mujizat masing-masing. Satu misal. Loh, yang ditanya Yesus bisa Muhammad, bilang kita nggak ngomong ke Hmm? yang lain, Pak. Kita nggak ngomong. Kita fokus antara Muhammad. Oke Muhammad siap dan- Oke ya oke Nabi Muhammad ya. Terus apa bang yang tanyakan? Udah itu doang, udah mujizatnya. Loh, Yang banyak tadinya banget putih. mujizatnya. Bapak kalau tahu sejarahnya perang Badar, Isra Mi'raj itu pasti Hah? mujizatnya Rasulullah. Apa itu? Ngapain? Isra Mi'raj, perjalanan Rasulullah menghadapi sang kolik. Mimpi. Ya itu kan dari versi bak aku nggak istilahnya. Enggak, itu dari Al-Quran. Malu aja, maksud kamu Coba nggak tahu baca. sejarahnya Rasulullah, jadi dibilang mimpi. Coba Kalau kita Bapak yakin, baca Al-Isra ayat 60, Pak. Di situ dikatakan mimpi. Al-Quran yang ngomong, bukan saya. mimpi. Mimpi. Baca Al-Isra ayat 60. Kok dia sampai dapat wahyu untuk sholat 5 waktu? Ya itu mimpi, Pak. Oke, ini oke. definisi mujizat itu disaksikan banyak orang. Saya tanya, ketika dia perjalanan ke sana siapa yang lihat? Jadi Mujizat itu dilakukan. Bang terus nih. Bentar. Definisi mujizat itu adalah peristiwa luar biasa yang disaksikan banyak orang untuk menunjukkan kekuasaan Tuhan. Sekarang saya tanya, ketika dia mimpi, itu siapa yang nyaksiin? Gini, Pak. Gini, biarpun kita tidak menyaksikan. Loh, ini lebih tak jelasin dulu. Makan dijelasin tinggal makan. Itu kalau ditanya Pak Polisi makan nggak sopan loh. Jelasin aja, Pak. Jelasin aja. Oke, saja ini bercandang, nggak usah diambil hati. Kita sharing aja semua agama, kepercayaan masing-masing. Abu Minawa, Abu Minanas, gitu loh. Agamamu, apa cuma kita sharing aja, cari yang kebenaran di mana gitu loh. Habluminanas Nggak usah bukan ada itu berarti ya. artinya. Bukan Apa? itu artinya habluminanas. Apa? Terhadap sesama. Abu Minanas, Abu Minawa bukan itu artinya. Masa? Iya, katamu tadi agamamu, agamaku, Itulah bukan itu mendukung artinya alianku habluminanas. gitu. Salah kutip lagi. Abu Minawa, bener toh, gitu toh ya. Masa salah? Habluminanas bukan itu artinya, Pak. Habluminanas tuh hubungan Habluminanas kepada apa artinya? kepada Hubungan dengan manusia. sesama manusia. Kalau Iya. lakum dinukum waliyadin baru agama. Terbalik. Balik, salah, sorry. Kamu pintar juga Islam loh, Mbak. Orang dia Islam dulunya gimana? Oh, dia Islam dulunya. Oh, gitu. Aduh, Mbak cantiknya, itu Islam dulu ya. Enggak gini, lanjut lagi ya topiknya ya. Kalau Rasulullah yang saya tahu itu memang banyak mujizatnya. Dia bisa ngeluarin air dari tangan. Astaga. Ulang Bener. lagi. Enggak, saya gini ya udah tak ulang, Mas. Aku mau tanya mujizatnya Yesus apa sih? Tadi Bapak udah sebutin menghidupkan orang mati. Nah, kalau gini, kalau Yesus menghidupkan orang mati, itu di tempat Banyak saya yang itu lihat. ada loh. Ada loh menghidupkan orang mati. Kamu tahu enggak apa itu apa itu ya pertunjukan orang di belum tanya aja udah ketawa, belum jawab, belum tanya udah ketawain. Mana aku Aku lagi ketawa ini. yang typing di bawah. Katanya mujizatnya keringat dari tangan, jadi gua ngakak. Gitu ya, udah ketawa aja dulu ya. Udah ketawa dulu aja lah. Udah Udah lanjut. ketawa dulu. Lanjut ya. Ini kalau mujizatnya apa Yesus, Isa, sorry Yesus itu memang kan menghidupkan orang mati. Bisa. Karena semua nabi atau rasul itu ada mujizat masing-masing gitu loh.
Kalau Muhammad istilahnya membelah bulan atau keluar air dari tangannya. Itu yang saya tahu itu. Baik Pak, baik Pak. Coba mungkin Pak Reja mau bantu, silakan Jangan Pak panggil Reja. Pak toh, masih lajang nih Pak aja. Enggak, Pak. Bang Siwa, thank you. Ini Ya. Pak Reja mungkin bisa bantu. Silakan. Bang Reja, Pak Reja. Ya itulah ya, kita menghargai ya teman-teman ya. Mujizatnya Nabi Muhammad tadi, mujizat tadi yang kedua Al-Quran nggak bisa diinjak kucing tadi katanya. Nah itu kita hargai ya teman-teman ya. Selamat malam. Malam Kakak. Aku cuma mau bilang tadi, katanya Nabi Muhammad pernah membelah bulan kan? Al-Qamar nih, Al-Qamar. Itu ada di kisah para nabi, disaksikan oleh kaum Quraisy. Bukunya siapa kalau boleh tahu? Kisah Nabi Muhammad. Iya, bukunya siapa kalau boleh tahu? Surat Al-Qamar. Al-Qamar. Surat Al-Qamar itu berbicara tentang akhir zaman, Bu. Boleh kita buka? Boleh, silakan. Mbak sudah baca atau cuma nge-google? Kayaknya nge-google nih, belum baca Al-Qamar. Nabi Quraisy. Ini surat Al-Qamar. Maksudnya gini kan. Nabi Muhammad membelah bulan, terus orang Quraisy itu kan meminta mukjizat. Bener enggak kalau Nabi Muhammad ini nabi? Terus dia disuruh membelah bulan. Terus orang Quraisy ini Oke, ini surat Al-Qamar. bisa membuktikannya. Mbak cek juga di Al-Quran Mbak ya, barangkali ini salah. Saya ada Al-Quran cetak, cuma biar fair saya buka dari HP. Nih, saat dalam kurung apa nih hari? Menjelang hari kiamat. Menjelang hari kiamat. Semakin dekat Tanda-tanda hari kiamat kan memang hanya ada di Al-Quran ya. Iya, bulan terbelah. Jadi ini kejadiannya akan terjadi nanti, bukannya sudah terjadi. Itu. Saat Iya, kiamat. tanda-tanda hari kiamat memang kan Al-Quran kitab akhir zaman. Iya Mbak, tadi Mbak bilang kan mujizatnya membelah bulan. Sekarang Al-Quran mengatakan ini belum terjadi. Berarti kalau belum terjadi, apakah bisa dibilang mujizat? Orangnya udah meninggal. Tapi sains bisa membuktikan kok emang ada belahan di bulan itu. boleh, Ada bukti belahan di bulan itu. Kasih Kak. Oke. Coba. Mbak. Kakak ini punya data ternyata ya. Kisah mukjizat Nabi Muhammad kan ada di kisah para rasul Kisah ya. para Ben. rasul. Kisah Nabi itu nggak disatukan sama Al-Quran, cuman sebagian aja. Al-Quran kan pedoman hidup buat petunjuk hidup buat hamba-hamba Allah. Yang mana yang di Alkitab? Di hadis. Oh, hadis. Hadis apa tuh? Boleh tahu nggak? Kalau mukjizat Al-Quran itu banyak ya. Allah menyebutkan tanda-tanda mukjizat Al-Quran. Seperti api di dasar laut, air laut terbelah dua, Yang ditanya kan mujizat Nabi Muhammad, Mbak. terus gunung pelangi, garis edar tata surya. Itu ada di Al-Quran. Iya, yang ditanya kan mujizat. Saksi kalau memang Al-Quran itu dari Allah. Iya. Kak, serius Kak, Quran itu dari Allah. Serius, Quran itu dari Allah. Kak, Iya, Quran kitab suci dari Allah. kalau saya bisa buktikan Quran itu dari Allah dan ternyata Allah itu adalah Rasul Lukas gimana? Maksudnya? Ya, ada ayat di dalam Quran itu adalah tulisan Rasul Lukas. Apakah kamu bilang Rasul Lukas adalah Allah?
Saya tunjukin. Di Al-Quran itu kan emang tertulis kisah sebagian para nabi, tapi itu untuk Bukan membuktikan ini bahwa Rasul Al-Quran Lukas. itu penyempurnaan kitab terdahulu. Bukan. Ini tulisan Rasul Lukas. Ini kesaksian Rasul Lukas. Apakah kakak mau bilang tulisan Tapi kan Rasul maaf Lukas ini Kak ya, adalah Allah? bukannya di Alkitab juga ditulis ya, kalau Yesus itu tidak bisa berbuat apa-apa tanpa kehendak Allah. Kakak mau lihat dulu nggak? Berarti Ayat Yesus Qur'annya. itu nggak bisa berbuat apa-apa Kakak tanpa tahu kehendak Allah. Zakaria itu dibuat bisu di Ali Imran ayat berapa? Lupa saya. Ali Imran 48. Hah? Di situ dikatakan bisu. Kakak tahu nggak? Ini dari Mukjizat mana? itu kan dari Orang-orang tahu. Allah. Sabar. Saya bukan mujizat, nggak ngomongin mujizat. Kalau Anda mengatakan Quran itu dari Allah, apakah Rasul Lukas adalah Allah? Karena Rasul Lukas menulis dan mengatakan kepada gereja, Zakaria itu dibuat bisu sampai istrinya melahirkan. Kenapa Allahmu membaca tulisan astaga? Tulisan Rasul Lukas. Ada peringatan. Tap ya teman-teman ya. Siapapun tadi tuh yang kena peringatan. Tolong ya teman-teman ya di tap. Enggak, Al-Quran nggak menjiplak ya. Enggak, saya nggak bilang menjiplak, Kak. Al-Quran itu penyempurnaan Saya- kitab-kitab saya hanya- terdahulu. Enggak, itu Enggak, tuh yang saya di bawah hanya- yang ngomong. Saya hanya mengutip perkataan kakak. Kakak bilang Al-Quran itu dari Allah. Apakah Lukas adalah Allah? Karena Lukas menuliskan bahwa Zakaria itu bisu Karena kan- sampai anaknya lahir gitu. Ini tulisan Rasul Lukas di abad 1. Tulisan Rasul Lukas itu. Iya. Kok bisa, Kak? Itu. Tapi semuanya kan pasti ada ceritanya. Lukas ini bukan nabi. pasti Tunggu. tidak sepotong-sepotong. Lukas ini bukan pasti nabinya ada Allah. cerita dari awalnya. Lukas ini bukan nabinya Allah. Lukas Kalau ini Kitab adalah suci utusannya itu Yesus. yang disebut kitab suci itu sepenuhnya Sebentar, Kak, Kak. Kakak perkataan mau kenal Tuhan, sama Lukas? bukan perkataan manusia. Lukas adalah rasul atau utusannya Yesus. Kakak mau bilang Lukas ini Allah? Yakin? Hidup cuman sekali, Kak. Ya, saya suka Ayat filosofi berapa Kakak. ya itu tertulis? Hidup adalah pilihan dan hanya satu kali. Kakak mau percaya ini? Itu tadi Ali Imran ayat 48 ya, Prof? Iya, betul. Ya, kenapa tulisan Rasul Lukas ini ada di tempat kakak? Yang katanya adalah wahyu dari Allah. Hidup cuma sekali loh, Kak. Iya, Ini memang tulisan hidup cuma Rasul sekali. Lukas dari abad Aku 1. koreksi. Ali Imran 41. 41. Kalau saya sih percaya Al-Quran itu emang pertama kitabnya rinci, terus banyak bukti-bukti yang ditunjukin di Al-Quran yang sudah 1500 tahun ya, tapi ada terus di Al-Quran. Sedangkan Nabi Muhammad itu hanya ada di negara Arab, dia tidak berkeliling dunia. Kak, Tapi kenapa tanda-tanda di seluruh dunia itu Alkitab ada di kami ini Al-Quran? gereja saya yang mengkanon. Alkitab saya ini yang mengkanonnya gereja saya. Nih, kitab kami ini yang mengkanon ini gereja kami. Nggak ada ini turun dari Allah, nggak ada. Ini gereja. Konsili 393 di Kartago. Ini gereja kami yang mengkanonnya. Nggak ada ini turun dari Allah. Kok bisa tulisan Rasul Lukas jadi wahyu Allah? Apakah Allah adalah Rasul Lukas? Coba saya nanya ini, silakan. Hidup Lah, cuma sekali, Kak. kan Pikirkan yang ini. diwahyukan ke Musa juga ada di Al-Quran, karena Al-Quran kan penyempurnaan kitab-kitab sebelumnya, penyempurnaan hukum-hukum sebelumnya. Coba kakak tanya deh sama profesor deh. Bahkan kan di Alkitab juga ada kan ayat-ayat Taurat nyontek dari orang Yahudi juga, Aduh, dia nggak ngerti. Yesus orang apa? karena Ini saya kasih tahu ya, Kak. Kak, Injil bentar, Kak. kan hukum kedua. Kak, saya kasih tahu ya. Lukas itu orang Yahudi, Kak. Paulus itu orang Yahudi, Kak. Kok bisa kakak bilang mereka nyontek dari orang Yahudi? Mereka sendiri orang Yahudi.
Lah Saya memang kasih loh sama memang Kak Nurai. Al-Quran kan penyempurnaan kitab-kitab terdahulu, Yahudi, Injil kan, Taurat, Injil sama Kitab Al-Quran saya terakhir. gereja yang mengkanon. Kitab saya gereja saya yang menyusun. Oh, berarti emang Kristen itu Tuhannya berbeda ya dari Tuhan Yahudi sama Tuhan Islam. Rasul itu orang Yahudi, Kak. Rasul itu orang Yahudi dan tadi Jadi saya bilang gereja itu mendirikan Tuhan sendiri apa bagaimana, Kak? Yesus yang mendirikan gereja. Coba Prof, lu deh ngomong. Cewek. Trinitas itu Trinitas. ya udah sih itu aja Baru sih. mau bilang masih ke Trinitas. Aduh. Kak, mana dia? Loh, hilang. Pergi dia. Aku mau bilang ya, kalian itu bukan penyempurna kitab kami. Yesus tuh nggak pernah ngasih kitab, nggak pernah dikasih kitab, dan nggak ngasih kitab. Please, ini kayaknya penting banget ya, Prof, bagi mereka biar kebuka ya. Betul. Betul banget. Ini yang tadi Quran dimaksud katanya. data ya, teman-teman. Aku coba spill sedikit. Ya, Contohnya yang disebut tadi Lukas 1 ayat 20. Di sini dikisahkan tentang Zakaria yang menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai kepada hari di mana semuanya terjadi karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang akan nyata kebenarannya pada waktunya. Zakaria waktu itu berbicara dengan malaikat Gabriel dan dia nggak percaya kalau dia punya anak dan dia waktu itu menjadi bisu. Kisah ini memang adalah hasil penyelidikan Rasul Lukas karena Rasul Lukas ketemu dengan Bunda Maria. Tapi anehnya di Al-Imran ayat 41 Allah juga mengatakan demikian. Dia Zakaria berkata, "Ya Tuhanku, berilah aku suatu tanda." Allah berfirman, "Tanda bagimu adalah engkau tidak dapat berbicara dengan manusia." Sama, bisu. Narasinya mirip. Mengapa Allah tidak menggunakan redaksi kalimat yang berbeda? Ini satu lagi ya. Surat 66 ayat 1. Ya. Surat At-Tahrim. At-Tahrim ayat 1. At-Tahrim ayat 1. Ya. Lukas ya? Lukas juga. Lukas. Karena kisah para rasul. Di sini dikatakan, "Wahai Nabi," Pak Widodo bisa di-mute dulu. "Wahai Nabi, mengapa engkau mengharamkan apa yang telah dihalalkan Allah bagimu?" Ya. Mengapa engkau mengharamkan apa yang dihalalkan Allah bagimu? Pada saat ini Nabi Muhammad sedang menggauli pembantunya yang bernama Maria Al-Qibtiyah. Jadi Allah sudah menghalalkan untuk Nabi Muhammad menggauli pembantunya, tapi Nabi Muhammad mengharamkan. Atau dalam bahasa Ibraninya jaim. Ya. Tapi kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 10 ayat 15. Nih. Ini Petrus setelah sembahyang, dia mendengar suara dari langit yang tentang makanan-makanan yang non-koser. Ya. Kedengaran pula untuk kedua kalinya suara yang berkata, dia mendengar suara Kristus. Ya. Apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh engkau nyatakan haram. Nah, Petrus di sini konteksnya adalah daging matang, makanan. Ini redaksinya sama ya. Mengapa engkau mengharamkan apa yang dihalalkan Allah bagimu? Ya, ada ratusan ayat yang mirip, termasuk Lukas 1 ayat 34 nanti. Ya, itu dulu teman-teman. Silakan tak lanjut. Nah, inilah inilah dulu halwa Siregar. Nah ini. Nah, Nih, tadi dibaik-baikin ya. gue gregetan sama yang bilang apa penyempurna gitu, nyontek-nyontek. Aduh, gue telat datang ya, gue udah hadis soalnya. Aduh, pariban gue nih, Siregar pula lagi. Halo.
Uti. Halo. Jangan nanti suaranya laki. Halo, Halwa. Halo. Assalamualaikum. Wah, pergi dia. Ya. Ya Bang, silakan Bang Munajat cinta. Kenapa? Gimana Bang? Tadi ada temen kita namanya siapa Prof? Oh, saya tadi mau bergabung waktu sebut mukjizat Nabi Muhammad, Oh iya. tapi sudah lain bahasnya. Berarti ngikutin ya. Siap. Mungkin ada tambahan dari Pak Munajat atau ingin menjelaskan mukjizat Nabi Muhammad. Tapi Oh, tolong satu saja yang tidak dimiliki sama pendahulunya, Oke. yaitu kitab suci yang bisa dihafalkan. Mantap. Bapak hafal Al-Quran? Boleh kita tes? Tidak. Loh, Tapi kan ada yang hafal. Orang Kristen tidak ada yang hafal kitabnya kan? Kita nanya nabinya Kak, yang Iya, bermukjizat. Nabi Muhammad. Mukjizatnya. Hafal? Hafal. Oke, kalau memang kitab suci Al-Quran dapat dihafal, kenapa namanya bukan Al-Hafal, Pak? Kenapa namanya Al-Quran? Maksudnya bagaimana? Kenapa pertanyaannya begitu? Katanya bisa dihafal. Iya, memang bisa dihafal. Cuma Al-Quran ya, kitab suci yang bisa dihafalkan. Bapak hafal? Tidak. Tidak. Iya, tapi 100% tidak ada yang hafal Injil, tidak ada yang hafal Alkitab, ya kan? Oke, pertanyaan kita, Pak. Jumlah Itu mukjizat, salah satu mukjizat. Oke, jumlah ayat di Al-Qur'an ada berapa, Pak? Saya tidak tahu. Ada sekitar 6.200 berapa, Prof? Ya, saya mau bertanya, kenapa Oke, pertanyaan saya. kenapa jumlah- Injil tidak bisa Bentar. Saya tanya. dihafalkan? Oke, saya tanya ya. Jumlah ayat di Injil berapa, Pak? Saya tidak tahu. Ya udah. Iya kan? Apakah fakta itu? Apakah bukan fakta? Kalau itu sebenarnya Al-Quran adalah mukjizat Rasulullah. Berapa, Prof? 32.000. Tuh, perbandingannya udah jawab ya. Oke, itu aja. Setengahnya saja. Ada yang sudah hafal setengahnya Injil? Ada Pak Bomom. Ada yang hafal. Pak Bomom. Coba Bapak bisa nggak ngasih orang yang hafal Al-Quran ke sini? Kita kasih uang. Aduh, sudah berapa banyak Katanya banyak. nonton. Anak kecil saya Saya kasih baca Al-Quran 1 juta. bisa. Coba Biar kasih kita 1 itu. Bawa ke sini. Bawa ke sini. Tapi coba sebut orang Kristen. Saya Siapa kasih yang bisa cash baca? 1 juta. Saya kasih cash 1 juta bawa sini orang yang hafal. Saya tambahin Ada yang mau nambahin di bawah? 2,5. Saya sebut saja namanya, pasti ini terkenal. Ustadz Adi Hidayat, hafal Al-Quran. Coba sebut satu orang Kristen yang hafal Injil. Udah pernah dites? Kalau nggak Dia itu hafal, Mbak. Mau tes? Iya, tes boleh. Silakan datang. Silakan datang. Datang kan? Coba hadis Nabi Muhammad lupa Kamu ayat. tidak mau, kalian itu tidak mau menerima kebenaran. Dibilang Ustadz Hidayat hafal Al-Quran, kalian tidak mau terima. Coba sebut orang Kristen yang hafal Injil. Pak Bom. Naikkan Pak Bumbung kalau hafal Injil. Udah pensiun. Tadi udah terang. Tadi pensiun. kemarin. Baru tadi siang, Pak. Pembohong, pendusta. Loh, kau pendusta, mana kau yang hafal Al-Quran? Coba orang Kristen yang hafal Injil. Suruh ke Coba sini. mana? Sebutkan namanya satu. Pak Bom. Pak Bomom. Yakin? Sambil merem, Pak. Malah. Yakin? Iya. Pakai wig sambil merem. Romo hafal. Pendusta. Romo hafal. Naikkan Pak Bumbung, naikkan Pak Bumbung. Ya, kasih share ke Pak Bom. Naikkan Pak Bumbung. Tadi kita bilang kan, Kita uji. naikkan Hadi Hidayat, datang saja. Kalau kamu nyuruh naikkan Pak Bom, datang saja ke rumah Pak Bom. Kalian itu berdusta, ya kan? Kalian tidak yakin sama Injil kalian. Ntar ya, aku cari lah ya. Jadi gini Pak, kitab suci itu bukan untuk dihafalkan, tapi difahami Pak. Misalnya nih,
Itu fungsinya dihafalkan supaya kalau ada yang selewengkan, ada yang koreksi. Gak ada, orang kitab mau beda-beda kok. Bagaimana Injil bisa dikoreksi yang tidak ada yang hafal? Ada Injil itu ada. Makanya Injil itu Al-Quran tidak berubah dari mulai dari awal sampai sekarang tidak berubah, karena kalau ada yang selewengkan langsung dikoreksi. Berikut 3 kesimpulan yang dapat dipelajari dari diskusi ini. 1. Pentingnya memverifikasi klaim agama. Dalam diskusi mengenai mukjizat, penting untuk memverifikasi klaim yang diajukan dengan bukti yang jelas, baik dari sudut pandang sejarah maupun teologi. Hal ini menekankan perlunya pemahaman mendalam sebelum menerima sebuah klaim sebagai kebenaran. 2. Perbedaan persepsi mukjizat antara agama. Mukjizat di dalam Islam dan kekristenan dipahami dengan cara yang berbeda. Sementara mukjizat dalam Islam sering dianggap sebagai peristiwa simbolis atau fenomena luar biasa, kekristenan melihat mukjizat sebagai tindakan langsung dari Tuhan yang membuktikan keilahian Yesus dan memiliki dampak nyata. 3. Dialog lintas agama perlu dilakukan dengan keterbukaan dan kejujuran. Perdebatan teologis dapat memberikan wawasan berharga jika dilakukan dengan hati terbuka dan niat untuk mencari kebenaran, bukan sekadar memenangkan argumen. Keterbukaan untuk memahami perspektif lain memungkinkan diskusi yang lebih mendalam dan bermakna. Kiranya kita dapat belajar dari diskusi dalam video ini. Silakan ambil pelajaran pentingnya, dan mari terus mencari kebenaran dan bahkan menghidupi kebenaran dalam hidup kita. Amin. Ya, itulah diskusi yang sudah kita dengarkan bersama-sama. Tentunya, setiap kita semua sudah diberkati melalui diskusi tersebut. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kebenaran itu hanya satu. Kebenaran itu tidak ada dua, saudara. Kebenaran hanya satu, dan kebenaran itu akan membela dirinya sendiri, walaupun banyak orang menggugat, walaupun banyak orang menyangkal. Namun ingat bahwa kebenaran itu akan muncul, dan kebenaran itu akan menyatakan dirinya sendiri, siapa itu yang sebenarnya kebenaran yang sejati. Untuk itu, saudara, kalau saudara sudah menemukan jalan kebenaran di dalam Yesus Kristus Tuhan, tetaplah setia kepada Tuhan sampai akhir kehidupan kita. Saudara bantu dengan menuliskan pandangan saudara di kolom komentar. Tinggalkan pesan Bapak Ibu di kolom komentar dengan tulisakan, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus maha dahsyat. Karena dengan ini saya percaya ini adalah bagian dari doa Bapak Ibu semua. Sampai berjumpa kembali pada tayangan berikutnya di channel ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom saudara gereja YouTube, saudara yang mau mendukung pelayanan misi kami untuk penginjilan generasi muda, Forum Komunikasi Pelayanan Penginjil Indonesia, bisa melalui Bank BRI 042 1010 048 70 560 atas nama singkatan Generasi Muda FKPPI. Dan bisa melalui QRIS ini, silakan scan barcode QRIS ini melalui mobile banking saudara. Tujuan dari pelayanan misi ini adalah untuk menjangkau banyak jiwa di pelosok-pelosok desa yang rindu untuk mendengarkan firman Tuhan dan untuk kegiatan hamba Tuhan yang menjalani penginjilan ke desa-desa untuk bisa terus mengabarkan kabar baik di seluruh tanah Indonesia. Selain melalui media sosial YouTube, kita tetap terus bisa menyuarakan kabar baik secara offline. Boleh melalui rekening ini dan bisa melalui QRIS Mobile Banking ini. Dengan cara scan barcode QRIS ini di mobile banking saudara sahabat gereja YouTube. Dan untuk mendukung di rumah pelayanan yayasan kami, bisa mendukung melalui rekening yayasan atas nama Yayasan Cipta Pelita Kasih di Bank Rakyat Indonesia atau BRI. Dan bisa melalui QRIS ini. Silakan scan barcode QRIS ini melalui mobile banking saudara. Dukung pelayanan kami di semua sektor. Dengan ini sebagaimana untuk membiayai tempat tinggal yayasan, listrik, air, dan juga peralatan pengajaran pendalaman Alkitab dan Murtadin. Seberapapun itu sangat berguna bagi pelayanan gereja YouTube, biarlah terus kita hidup dan berdampak menyuarakan dan memuliakan nama Tuhan Yesus, dan pastinya malaikat sorga bersorak-sorai karena banyak yang mengaku bahwa Yesus adalah Juru Selamat. Terima kasih Tuhan Yesus, memberkati saudara, gereja YouTube semua.